Teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang teori psikoanalisa yang ditemukan oleh Sigismund Freud atau lebih dikenal dengan nama Sigmund Freud. Sigmund Freud ini lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Cekoslovakia, dan meninggal pada tanggal 23 September tahun 1939. Beliau meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina pada tahun 1881. Salah satu karya tersohornya tentang konsep psikoanalisis, sehingga Freud juga terkenal sebagai bapak psikoanalisa. Baik, bisa dilihat di sini ada gambar bongkahan batu es yang dimana terdiri dari conscious, pre-conscious, dan unconscious. Yang pertama ada conscious atau kesadaran, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran. Kemudian yang kedua ada prasadar atau pre-conscious. Prasadar ini disebut juga ingatan siap, yakni kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Kemudian yang ketiga ada unconscious atau ketidaksadaran, yaitu bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud juga ketidaksadaran ini merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran ini berisi insting, impuls, dan drivers yang membawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik yang biasanya pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran kemudian dipindah ke daerah tidak sadar. Kemudian di sini dijelaskan hakikat manusia itu adalah perilaku manusia yang dihasilkan dari interaksi 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Di sini bisa dilihat struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Yang pertama ada id. Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Contohnya, peningkatan rasa lapar atau haus harus menghasilkan upaya segera untuk makan atau minum. Id ini sangat penting dalam awal kehidupan karena itu memastikan bahwa kebutuhan bayi terpenuhi. Jika bayi lapar atau tidak nyaman, akan menangis sampai tuntutan id terpenuhi. Kemudian ada ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada objek dunia tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya sebagai prinsip kenyataan. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego ini bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Prinsip realitas beratnya biaya dan manfaat dari suatu tindakan sebelum memutuskan atau bertindak atas atau meninggalkan impuls. Dalam banyak kasus, impuls id itu dapat dipenuhi melalui proses menunda kepuasan ego, pada akhirnya akan memungkinkan perilaku, tetapi hanya dalam waktu yang tepat dan tempat. Ego ini juga pelepasan ketegangan yang diciptakan oleh impuls yang tidak terpenuhi melalui proses sekunder, di mana ego mencoba untuk menemukan objek di dunia nyata yang cocok dengan gambaran mental yang diciptakan oleh proses primer id. Terakhir ada superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif yang menyangkut baik buruk. Ada 2 bagian superego. Yang pertama itu ideal ego yang mencangkup aturan dan standar untuk perilaku yang baik. Perilaku ini termasuk orang yang disetujui oleh figur otoritas, orang tua, dan lainnya. Mematuhi aturan-aturan ini menyebabkan perasaan kebanggaan, nilai, dan prestasi. Hati nurani mencangkup informasi tentang hal-hal yang dianggap buruk oleh orang tua dan masyarakat. Perilaku ini sering dilarang dan
menyebabkan buruk konsekuensi atau hukuman perasaan bersalah dan penyesalan. Super ego sendiri bertindak untuk menyempurnakan dan membudayakan perilaku kita. Ia bekerja untuk menekan semua yang tidak dapat diterima, mendesak dari id dan perjuangan untuk membuat tindakan ego atas standar idealis lebih karena pada prinsip-prinsip realistis. Super ego hadir dalam sadar, prasadar, dan tidak sadar. Dan di sini ada kepribadian menurut psikoanalisa. Di sini yang pertama ada pribadi sehat. Di dalam pribadi sehat ini struktur kepribadian seperti id, ego, super ego bekerja sama dalam membentuk pola perilaku manusia. Kemudian contohnya itu jika dilihat dari sistem id, saya mendapatkan satu contoh yang dimana ada tetangga saya yang mempunyai anak berumur sekitar 10 tahun dan sekarang masih duduk di kelas 5 SD. Ibunya itu mempunyai toko sembako kecil-kecilan, namun ketika si anak ini pulang sekolah, dia selalu ingin mengambil jajanan untuk mengemil. Namun karena anak tetangga saya ini badannya gendut dan sering sakit-sakitan, maka oleh ibunya itu dibatasi jajan dan makanannya. Tapi seperti yang kita ketahui, jika anak kecil pasti ketika dia menginginkan sesuatu, ada saja cara yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan sesuatu itu. Contohnya seperti menangis dan merengek. Namun jika dilihat dari sistem ego, bisa dilihat dari kasus ini, mungkin bisa disambungkan dengan contoh menurut ego. Ketika anak tetangga saya lapar ini, maka dia akan bertindak dan berpikir bagaimana rasa lapar itu hilang dengan memakan atau mengemil makanan yang ada di toko sembako milik ibunya. Pemikiran anak tetangga saya untuk menghilangkan rasa laparnya menunjukkan itu sikap ego, karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Dan jika dilihat dari super ego, contohnya bisa disambungkan lagi dengan kasus-kasus yang ada di atas yang tadi saya sudah jelaskan. Si ibu ini sudah mengontrol anaknya dengan melarang si anak untuk jajan dan mengemil, dan si ibu ini juga sudah mengontrol makanan si anak. Tapi apabila super ego sudah terbentuk, maka kontrol dari dirinya sendiri akan keluar dengan memaksa ibunya untuk mengizinkan dia mengambil jajanan yang ada di toko sembako ibunya. Kemudian di sini yang kedua ada pribadi yang bermasalah. Pribadi yang bermasalah itu yang dimana id, ego, super ego tidak seimbang, sama dengan dia tuh munculnya anxiety atau kecemasan. Contohnya itu ketika ada anak kecil, ketika waktu dia masih kecil belum tahu apa-apa, dia pernah berbohong, kemudian ketahuan oleh orang tuanya dan dia dihukum sehingga dia berjanji untuk tidak berbohong lagi. Namun ketika dia sudah besar, dia sudah mencoba untuk berbohong lagi, namun tiba-tiba secara tidak sadar tuh muncul kecemasan yang dia rasakan dan dia takut kejadian yang waktu kecil itu terulang lagi. Sekarang kita masuk di hakikat konseling menurut psikoanalisa. Tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau depresi ke dalam alam kesadarannya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Di sini ada 4 hakikat konseling menurut psikoanalisa. Yang pertama, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsekuensinya, konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan konseli secara mendalam atau komprehensif serta berupaya untuk memenuhinya. Kemudian yang kedua, adanya pengaruh masa lalu. Di sini
Pengaruh masa lalu ini menjadikan konselor harus mampu untuk memusatkan perhatian kepada pengungkapan pengaruh masa lalu konseli kepada perilaku masa kini, dengan tidak mengesampingkan pentingnya perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku masa kini tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya kecemasan. Sebagai hasil pengalaman-pengalaman yang terdesak dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yakni membantu konseli agar memahami motivasi-motivasi yang mendasarinya untuk selanjutnya memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, atau digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan kompensatoris pada konseli. Dan yang terakhir adanya tahapan perkembangan kepribadian individu dapat digunakan dalam proses konseling, baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa konseling pada konseli akan efektif apabila materi dan metode serta teknik konseling yang digunakan itu disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai konseli. Tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan yang tertekan atau depresi ke dalam alam bawah sadar. Tadi mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.